DPR dan pemerintah lanjutkan pembahasan revisi UU BUMN. Trump puji pidato Prabowo yang gemparkan dunia. Ratusan warga Gaza mengantre makanan di dapur umum Khan Younis. Kepergok cabuli bocah, pedagang tahu bulat diamuk massa. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda, dan selain 5 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Selis Regar. Dan saya Tiara Dianti, dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi di mana Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan ada beberapa materi yang perlu disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN. Salah satunya mengenai Kementerian BUMN yang akan dibentuk menjadi badan. Pernyataan itu disampaikannya usai melakukan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dalam rangka membahas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan masih ada sejumlah materi yang harus disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu meliputi rencana Kementerian BUMN yang akan dibentuk menjadi badan yang mengurusi Danantara. Juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan, baik itu menteri maupun wakil menteri. Prinsipnya revisi Undang-Undang BUMN ini, pertama Presiden menganggap bahwa ada beberapa materi yang memang harus kita sempurnakan. Yang pertama, karena ada pembentukan Danantara, maka kementerian itu untuk mengurusinya, akhirnya Kementerian BUMN dibentuk lagi menjadi badan ya. Tapi yang lebih penting dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang BUMN ini, itu selebihnya juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, di mana tidak boleh ada rangkap jabatan baik menteri maupun wakil menteri. Tapi memang MK masih memberi batasan waktu untuk sampai dengan 2 tahun ya. Nah karena itu ini nanti akan kita lihat hasil paripurnanya yang ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rencana pemerintah untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi badan penyelenggara mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Pengamat kebijakan publik Haidar Alwi menilai langkah tersebut harus dilakukan lantaran Kementerian BUMN dinilai tak lagi mengurusi operasional dari BUMN itu sendiri sejak hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Nasib Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi tanda tanya setelah kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara hingga digesernya Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Bahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi baru-baru ini menyebut ada kemungkinan status Kementerian BUMN bakal diturunkan menjadi badan. Pengamat kebijakan Haidar Alwi menilai rencana pemerintah untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi badan penyelenggara merupakan langkah yang tepat. Hal itu karena Kementerian BUMN dinilai tak lagi mengurus operasional dari BUMN itu sendiri sejak hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Selain itu, Haidar turut memberikan 3 poin masukan kepada pemerintah, mulai dari mengalihkan paket aset awal yang signifikan untuk memberi pijakan kokoh, memperkuat tata kelola melalui independensi dewan, manajemen profesional, dan target kinerja yang terukur, serta memposisikan Danantara sebagai katalis. 3 masukan tersebut diharapkan bisa membuat Danantara keluar dari fase malu-malu hingga menjadi ekonomi terbesar yang membanggakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya sudah kumpulkan di sini, ada 3 langkah mendesak agar Danantara bisa keluar dari fase dalam quote-unquote malu-malu.
Nah, pertama, pemerintah harus segera mengalihkan paket aset awal yang signifikan untuk memberi pijakan kokoh. Kedua, tata kelola harus diperkuat melalui independensi dewan, manajemen profesional, dan target kinerja yang terukur. Ketiga, Danantara harus diposisikan sebagai katalis. Jadi katalis itu tidak ikut bereaksi, tapi mempengaruhi hasil, bukan pemain tunggal. Jadi Danantara bukan pemain tunggal. Jadi Danantara harus diposisikan sebagai katalis. Setiap investasinya harus dirancang untuk memicu masuknya modal swasta. Itu intinya. Entah melalui proyek bersama, obligasi tematik, maupun skema jaminan risiko. Itu intinya solusi dari Haidar Alwi Institute. Rencananya masukan dari hasil seminar serta 3 poin masukan tersebut akan dijadikan makalah yang bakal diusulkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan rest area pengembangan kilometer 05 Jagorawi dengan konsep Tol Corridor Development Tramway Hub. Dan AHY menilai konsep tersebut akan menjadi titik awal yang menghubungkan berbagai moda transportasi publik dengan mobilitas kendaraan pribadi masyarakat, juga sebagai hub transportasi dan pusat aktivitas ekonomi baru. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan tempat istirahat pengembangan kilometer 05 Jagorawi dengan konsep Tol Corridor Development Tramway Hub Kamis sore. Tak hanya sebagai tempat istirahat, rest area ini juga dirancang sebagai hub transportasi dan pusat aktivitas ekonomi baru. Adapun sejumlah UMKM telah disiapkan tempat untuk memasarkan produk kuliner mereka, sehingga para pengunjung dapat menikmati ragam sajian lokal. Rencananya, kawasan ini juga akan dikembangkan dengan fasilitas hunian, seperti pembangunan apartemen yang terintegrasi langsung dengan akses transportasi publik massal. Di tempat ini akan terjadi integrasi transportasi multimoda. Ketika masyarakat bisa datang dengan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan lainnya, berhenti di sini, bisa diparkir kendaraannya, setelah itu menggunakan LRT. Arah Cibubur, arah Bekasi, arah Bogor. Dan juga akan terus dilakukan pengembangan integrasi moda-moda transportasi lainnya. Di sini diharapkan Tramway Hub ini bisa menghadirkan aktivitas ekonomi baru, karena tentu akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. AHY menegaskan, pembangunan infrastruktur seperti Tramway Hub harus memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Peresmian Tramway Hub juga diharapkan menjadi model pengembangan kota masa depan yang berorientasi pada konektivitas, efisiensi transportasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dan untuk melindungi hutan mangrove di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, pemerintah desa telah mengeluarkan aturan larangan menebang pohon mangrove. Langkah ini dilakukan agar kerusakan wilayah pesisir tidak semakin meluas. Untuk menjaga hutan mangrove tetap lestari, pemerintah Desa Kuala Selat telah mengeluarkan aturan tegas. Masyarakat dilarang menebang mangrove karena selain menahan abrasi, pohon bakau juga berperan sebagai habitat alami berbagai jenis biota laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan warga Kuala Selat Riau. Ketua KTH Selat Berseri sekaligus pemilik kebun kelapa Puryanto menegaskan bahwa aturan ini tidak hanya berbentuk sosialisasi, namun juga dilengkapi dengan sanksi yang harus dipatuhi. Setiap warga yang ketahuan menebang satu pohon mangrove diwajibkan untuk menanam 100 pohon pengganti. Sebenarnya kami kemarin untuk di desa sudah kami adakan, Pak. Di desa itu sudah kami ada peraturan dari desa. Menebang mangrove kan kami larang itu. Jika masyarakat menebang mangrove, apa sanksi masyarakat untuk menebang itu? Dari desa sudah kami adakan itu. Sanksi kemarin kalau misalnya masyarakat itu menebang mangrove, menebang satu pokok, masyarakat harus menanam 100 pokok. Puryanto menjelaskan langkah ini merupakan bentuk keseriusan desa untuk mendorong masyarakat ikut terlibat langsung dalam upaya pelestarian mangrove. Dari Kuala Selat Riau, Jihan Nabilah Ronabayu, Sinpo TV melaporkan.
Kita ke informasi lain. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono meminta maaf pasca kemacetan parah yang melanda ibu kota pada Rabu 24 September. Kemacetan panjang terjadi disebabkan adanya penutupan sejumlah gerbang tol dalam kota. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono memastikan operasional jalan tol tetap berjalan, dilanjutkan dengan proses perbaikan dan rekonstruksi. Rifan menyebut gerbang tol yang terbakar adalah pintu utama yang dilewati lebih dari 2 juta pengguna jalan setiap harinya. Sebagian besar gerbang tidak bisa langsung diperbaiki, melainkan harus direkonstruksi. Untuk itu, Rifan menyebut Jasa Marga telah menyiapkan lebih dari 80 petugas di 7 gerbang tol untuk mempercepat pelayanan transaksi. Jasa Marga juga menyiagakan mobil rider manual untuk memastikan arus kendaraan tetap lancar. Langkah ini ditempuh agar kejadian macet parah tidak terulang lagi selama proses rekonstruksi berjalan. Yang pertama, Jasa Marga minta maaf atas ketidaknyamanan ini, bahwa memang setelah pasca terbakar, yang pertama kami prioritaskan adalah untuk beroperasional. Dan selanjutnya ketika sudah beroperasional, ada beberapa hal yang tentu kita perhatikan. Jadi mungkin penjelasan kami adalah gerbang tolnya adalah gerbang yang tidak bisa dihindari, selalu dilewati oleh lebih dari 2 juta masyarakat yang melintas di 7 gerbang ini. Dan kemudian yang terbakar pun selalu kita juga lihat apakah memungkinkan langsung dilakukan perbaikan atau juga harus direkonstruksi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, teknologi papan interaktif dari pemerintah meningkatkan semangat belajar siswa tunanetra di SLBA Pembina Jakarta. Siswa mengapresiasi inovasi ini dan berharap fasilitas serupa diperluas ke sekolah luar biasa lainnya. Penggunaan smartboard atau papan interaktif IFP di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta telah meningkatkan semangat belajar siswa tunanetra. Perangkat yang disediakan pemerintah ini mulai dipakai sejak akhir Agustus lalu dan membantu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Khairuli Mubarok, salah satu siswa SMP, menyambut positif pengalaman belajar dengan papan interaktif dan berharap fasilitas ini dapat diperluas ke lebih banyak sekolah luar biasa. Sementara itu, Rio Andi Valerio Ahmadinejad memuji teknologi yang ramah bagi penyandang disabilitas netra berkat fitur pembaca layar, serta mengajak teman-temannya untuk tidak ragu menggunakan teknologi baru. Tadi tuh saya agak seru aja gitu, seru ketika mengikuti pelajaran kuis-kuis di papan interaktif. Sebenarnya bisa, cuma hanya ini aja, dulunya bedanya belum ada yang namanya smartboard atau papan interaktif begitu. Harapan kepada Bapak Presiden Prabowo yaitu fasilitasnya lebih dijangkaukan lagi gitu, khusus sekolah luar biasa gitu. Dan harapan kepada Bapak Menteri, terima kasih karena Bapak Menteri sudah menyediakan papan interaktif gitu atau smartboard gitu. Keinginan yang saya inginkan kepada Bapak Presiden Prabowo yaitu sediakan setiap kelas ada papan interaktif atau smartboard. Kita jangan takut berkarya dan jangan nggak percaya diri ya. Kayak contohnya kita menggunakan suatu teknologi, misalkan teknologi papan interaktif ini, jangan pesimis duluan. Kayak, aduh gimana ya, nggak ada pembaca layarnya, gimana cara pengoperasiannya, itu jangan. Kita itu bisa bertanya kepada orang-orang di sekitar dalam penggunaan papannya itu gimana. Jadi jangan takut untuk berkarya dan bertanya, karena kita bisa mendapatkan yang belum kita ketahui sebelumnya. Untuk Pak Presiden semoga bisa memajukan atau mengembangkan negara Indonesia untuk lebih maju lagi. Dan untuk Bapak Pendidikan, semoga kalau
ada peluang atau rezeki mungkin sama fasilitas alat pembelajaran atau contohnya seperti papan interaktif ini, komputer, laptop itu mungkin bisa ditambah lagi. Terima kasih Pak Prabowo karena telah memberikan kami fasilitas papan interaktif di sekolah luar biasa ini. Harapannya semoga alat ini bisa lebih membantu kami tunanetra dalam belajar. Grace Saputra, siswa kelas 9A yang memiliki minat di bidang AI, juga merasakan manfaat dari kehadiran teknologi ini. Semua siswa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Semoga dengan adanya papan interaktif ini, kita yang disabilitas jadi bisa tahu tentang tentang perkembangan teknologi, terus cara belajaran juga lebih berkembang gitu aja sih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, teknologi papan interaktif digital kini hadir di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta untuk mendukung pembelajaran siswa tunanetra. Inovasi ini mendapatkan apresiasi dari guru dan diharapkan bisa diterapkan di seluruh jenjang pendidikan disabilitas. Smartboard atau papan interaktif digital IFP kini hadir di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta, membawa inovasi dalam proses belajar khususnya bagi siswa tunanetra. Teknologi ini memudahkan guru dalam mengawasi dan mendampingi siswa, serta digunakan untuk berbagi kegiatan belajar seperti kuis, pencarian materi berupa video dan audio, serta fitur screen share. Fahmi Budiansyah, guru di SLBA Pembina, menyatakan kekagumannya terhadap aksesibilitas papan interaktif tersebut. Setelah menyesuaikan diri, ia menemukan bahwa sistemnya mirip Android dengan fitur pembaca layar, memungkinkan siswa tunanetra menggunakan perangkat ini dengan semangat, termasuk membuka aplikasi seperti YouTube secara mandiri. Papan interaktif digital ini akses ya untuk tunanetra karena di dalamnya itu mesinnya itu seperti Android ya sistemnya sebenarnya. Jadi di dalamnya itu sudah terdapat aksesibilitas, salah satunya talkback, yang dimana talkback itu biasa digunakan untuk anak-anak tunanetra mengakses papan interaktif tersebut. Anak-anak bisa mengeksplor papan interaktif tersebut, anak-anak bisa bermain kuisis atau mencari materi baik berbentuk video, audio seperti itu. Dan mereka pun bisa layarnya itu di screen share. Nah, jadi layar mereka akan disambungkan ke papan interaktif tersebut meskipun siswanya 4 siswa atau 5 siswa itu bisa di screen share dalam satu papan smartboard sehingga memudahkan guru untuk memonitoring siswa. Nah, di situ saya mengutak-atik, ternyata saya menemukan sistemnya itu sama seperti Android sehingga di dalamnya terdapat talkback, pembaca layar. Nah, di situ saya coba-coba dulu sendiri. Setelah saya memastikan saya sudah bisa dan ini akses, kemudian saya coba tawarkan anak-anak untuk mencoba secara langsung. Nah, ketika anak-anak mencoba secara langsung itu benar, ternyata anak-anak bisa untuk mengakses papan interaktif tersebut karena papannya itu menghasilkan visual dan audio. Nah, seperti itu. Jadi tunanetra pun tetap bisa menggunakan papan interaktif tersebut. Dalam sebuah pengalaman menarik, Fahmi membantu muridnya Grace yang mengalami masalah pada laptop dengan menghubungkan perangkat ke smartboard agar proses belajar tetap berjalan. Ia juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan berharap fasilitas serupa dapat tersedia di seluruh jenjang SLBA demi mendukung pendidikan disabilitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan dengan kerugian negara mencapai 168 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan 9 orang sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa di 354 kampung Kabupaten Lanijaya untuk periode tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin menyebut kerugian negara berdasarkan hasil audit APKKN mencapai 168 miliar lebih.
9 tersangka berasal dari berbagai latar belakang termasuk pejabat di lingkungan Pemkat Lanijaya dan pihak Bank Papua. Di antara para tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat PLT, Kepala DPMK, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, serta mantan Sekretaris Daerah yang juga menjabat PJ Bupati. Sementara ada 3 pimpinan Bank Papua Cabang Lanijaya juga turut ditetapkan sebagai tersangka karena menyetujui pemindah bukuan tanpa dasar yang sah. Melalui tahapan berikutnya, setelah dilakukan audit oleh BPKP, kemudian telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lanijaya, yang mana jumlah keseluruhan tersangka yang telah dilakukan penyidikan sebanyak 9 orang dengan jumlah dugaan kerugian negara sebesar 168 miliar 682 juta 675 ribu rupiah. Modus yang dilakukan yaitu dana desa tersebut dipindah bukukan ke rekening OPS P3MD berdasarkan surat permintaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kepada Bank Papua Cabang Tiong tanpa pengetahuan kepala dan bendahara kampung. Alokasi dana desa tersebut disalahgunakan melalui penertiban peraturan Bupati Lanijaya yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Total keuntungan yang dikantongi para tersangka dari dana pembangunan kampung ini dilaporkan mencapai lebih dari 168 miliar. Penyidik telah menyita sejumlah aset berharga sebagai barang bukti, termasuk uang tunai, senilai lebih dari 14 miliar, 4 bidang tanah dan bangunan, serta 4 unit mobil. Para tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari Jayapura, Rifan Donai, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Presiden Prabowo disambut PM Karni, tegaskan kemitraan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan, di mana Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyambut kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto dengan pujian dan dukungan penuh terhadap kemitraan bilateral. Kedua negara menegaskan komitmen memperkuat kerjasama di bidang perdagangan, pertahanan, dan keamanan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyambut hangat kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Ottawa. Dalam sambutannya, Perdana Menteri Carney menyebut momen ini sebagai tonggak penting dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Kanada. Perdana Menteri Carney menegaskan bahwa Kanada melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan sistem perdagangan global. Ia juga memuji pidato Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB yang dianggap penuh inspirasi dan menyambut penandatanganan perjanjian dagang bilateral pertama antara Kanada dan negara ASEAN, yaitu Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement. President Subianto, President Prabowo, thank you for honoring us. Thank you for honoring us with your visit to Canada today. It is a pleasure to welcome you, your delegation, to be here with our Minister of National Defense, our Minister of International Trade, our Ambassador, our Special Envoy, Ian McKay, and particularly to come at a critical time for Indonesia, for Canada. Mr. President, we're proud to build those relationships with those who greet new challenges with hope and optimism grounded in an unwavering belief in the solidarity of all peoples. Colleagues, friends, this is the right deal at the right time with the right partner.
This is our largest export market, Canada's largest export market in Southeast Asia. And again, I'm going to quote your remarks yesterday, your commitment to a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of few, but the right of all. Thank you. Selain bidang perdagangan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan demi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Perdana Menteri Carney menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen Kanada untuk membangun ekonomi yang kuat, baik secara domestik maupun global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan multilateral di PBB. Hal itu dipicu oleh pidato Prabowo di sidang umum PBB ke-80 yang dinilai kuat dan mencuri perhatian dunia. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Dalam multilateral meeting on the Middle East yang berlangsung di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB pada Selasa 23 September, terjadi momen mengejutkan ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pujian kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di hadapan para pemimpin dunia, Trump menyinggung pidato Prabowo di sidang umum PBB ke-80 yang dinilainya berani dan mencuri perhatian. Suasana forum yang serius pun sejenak mencair saat Trump melontarkan candaan, disambut senyum hangat dari para delegasi. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi santai komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat memuji gaya pidatonya di PBB saat menyerukan perdamaian Palestina. Beliau kan humoris ya. Betul ya. Oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu gaya saya aja gitu ya. Respon positif tersebut dianggap lebih dari sekedar bentuk penghormatan pribadi. Banyak pihak melihatnya sebagai pengakuan terhadap peran Indonesia, khususnya Prabowo, dalam menyuarakan keadilan dan perdamaian global. Gaya komunikasi Prabowo yang lugas mencerminkan sikap diplomasi Indonesia yang tegas, namun tetap terbuka dalam menjalin hubungan internasional. PBB juga menunjukkan penghargaan tinggi kepada Indonesia dengan menempatkan Prabowo sebagai pembicara ketiga dalam sidang Majelis Umum ke-80. Posisi strategis ini menandakan pengaruh Indonesia yang kian diperhitungkan di panggung dunia, terutama dalam isu-isu penting seperti konflik di Timur Tengah dan perjuangan rakyat Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto mengaku bangga dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Menurutnya, Presiden Prabowo sudah menjelaskan kepada dunia mengenai sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang KTT PBB New York, Amerika Serikat menuai pujian dari seluruh bangsa Indonesia. Selain mengharumkan nama bangsa Indonesia di sidang KTT PBB, pidato Presiden Prabowo juga turut mendapat apresiasi tinggi, khususnya dalam menyerukan perdamaian dalam konflik Palestina dan Israel. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto mengaku bangga dengan pidato Presiden Prabowo yang memukau di hadapan seluruh negara internasional. Titik mengatakan ia dan koleganya bahkan menggelar nonton bersama untuk menyaksikan Prabowo berpidato secara langsung melalui sambungan internet. Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah speechless deh. Berarti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dari Jakarta, Fahrizal, Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah menerima aspirasi dari petani sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut diantaranya menuntaskan sengketa lahan yang masih menjadi isu utama. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah menerima aspirasi dari petani sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut diantaranya menuntaskan sengketa lahan yang masih menjadi isu utama.
Penegasan tersebut disampaikan juri usai menerima 3 kelompok petani di gedung Kemensetnek, Jalan Veteran. Kelompok petani yang hadir diantaranya dari Serikat Petani Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, dan Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria. Juri menambahkan pengaduan yang masuk antara lain konflik lahan antara masyarakat dengan masyarakat dengan instansi pemerintah, korporasi maupun BUMN. Memang isu utamanya adalah menyangkut nasib para petani kita ya. Tapi dari pertemuan tadi yang paling menonjol adalah di samping tadi soal masalah ubi atau singkong adalah masalah lahan. Kami akan berjanji untuk mengurai satu persatu dari masalah yang tadi disampaikan karena jumlahnya banyak sekali supaya kami bisa memahami secara lebih komprehensif apa yang menjadi masalah utama dari konflik lahan ini. Kemudian selanjutnya kami akan coba cari jalan keluar, mempertemukan para pihak, mengkomunikasikan pihak-pihak terkait dan mencari jalan keluar secepat-cepatnya apa yang bisa kami lakukan. Mana yang bisa diambil masalahnya secara cepat, mana yang perlu proses penyelesaian, mana yang mungkin pada akhirnya harus melalui proses yang panjang, pengadilan dan sebagainya. Tapi intinya adalah kami diminta oleh Presiden untuk mendengarkan, menerima apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan ini bagian dari cara komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan tentu saja kami akan laporkan hasil ini kepada Pak Presiden, kepada para menteri yang terkait untuk segera menjadi atensi. Lebih lanjut, juri menegaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat, termasuk para petani. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan tepung tapioka. Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman seusai menerima audiensi organisasi petani di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan tepung tapioka. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menampung aspirasi petani. Salah satu keluhan yang mengemuka datang dari petani singkong di Lampung dan daerah lain. Mereka menilai impor berlebihan membuat harga jual hasil panen lokal jatuh. Kita bahas satu hal dulu yang memang ini sudah cukup panjang aspirasinya, yaitu terkait usulan dari para petani singkong di Lampung khususnya, tapi umumnya seluruh Indonesia, mengenai turunnya harga. Nah, alhamdulillah bagian dari bentuk respon pemerintah sudah dikeluarkan Permentan dan juga Permendak nomor 31 tahun 2025 yang isinya merubah Permendak nomor 18 tahun 2000, saya tahunnya lupa, yang isinya kurang lebih membatasi impor singkong dan tepung tapioka dalam rangka untuk melindungi beliau-beliau agar produk-produk beliau itu bisa dibeli oleh pabrik-pabrik di sekitarnya. Konsekuensi yang akan terjadi apabila pabrik masih melakukan impor tanpa persetujuan Kementerian Perdagangan, pidana. Jadi saya pikir ini bentuk konkret, ini adalah bentuk perlindungan serta respon aspirasi dari pemerintah terkait beberapa aspirasi memang sudah berjalan. Nah sekarang lalu juga ada beberapa aspirasi-aspirasi yang lainnya, namun saya pikir terkait yang lainnya itu karena ada baru beberapa yang masuk dan ini akan segera kita tindak lanjuti. Adapun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan aturan baru berupa Permendak nomor 31 tahun 2025 yang membatasi impor singkong dan tepung tapioka. Aturan ini bertujuan agar produk lokal tetap terserap oleh pabrik di dalam negeri. Menurut Maman, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani. Selain singkong, pemerintah juga menampung berbagai aspirasi lain yang akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko memastikan Komisi Reformasi Polri besutan Istana dan Transformasi Reformasi Polri tidak akan bertentangan. Dan Dasko mengatakan tim reformasi Polri ini nantinya akan membantu Komisi Reformasi Polri. Pimpinan DPR Dasko menjelaskan tim reformasi Polri dengan Komisi Reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto mempunyai tugas yang berbeda. Dasko menyebut tim reformasi Polri akan terbagi dalam beberapa sub yang nantinya bertugas untuk membantu Komisi Reformasi Polri. Dirinya menegaskan tim reformasi Polri dan Komite Reformasi Polri dipastikan tidak akan bertentangan. Persiapan yang akan melakukan pendataan, kemudian dibagi dalam beberapa sub kelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Sehingga menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi yang akan masuk ke dalam. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kawasan Tanjung Banon, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau disebut akan menjadi role model transmigrasi modern di Indonesia. Hal ini dikarenakan kawasan Tanjung Banon akan dibangun fasilitas lengkap, mulai dari sekolah hingga akses kesehatan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara mengatakan bahwa Tanjung Banon akan menjadi kawasan percontohan sebagai daerah transmigrasi modern. Menurutnya, transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi transmigrasi adalah suatu pembangunan peradaban manusia. Mengingat dalam kawasan ini nantinya akan dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung, di antaranya sekolah, akses kesehatan, lahan usaha, hingga lapangan pekerjaan. Dengan konsep transmigrasi modern ini diharapkan dapat menjadi magnet untuk pariwisata. Hari ini kami menyampaikan kepada warga, kami telah menandatangani keputusan Menteri terkait dengan penetapan Tanjung Banon sebagai kawasan transmigrasi. Niat untuk membangun Tanjung Banon ini kan sudah dari sejak Februari 2025, tetapi kenapa baru ditetapkan bulan September ini? Karena kami melalui serangkaian riset, kajian, terus kemudian juga kami lakukan dialog dengan masyarakat, kemudian kami lakukan diskusi-diskusi dengan kementerian dan lembaga yang lain, sehingga kita ingin bahwa kawasan Tanjung Banon ini menjadi salah satu role model transmigrasi modern ke depan. Apa itu maknanya transmigrasi modern itu? Bahwa transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi transmigrasi betul-betul satu pembangunan peradaban manusia. Ya, di situ tidak hanya dipindahkan ke kawasan Tanjung Banon, tetapi nanti ada sekolahnya, ada kesehatannya, akses terhadap kesehatan, ada lahan usahanya, lapangan kerjanya, yang sesuai dengan potensi yang ada di Tanjung Banon ini. Dari Batam, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan desa-desa di Indonesia berkembang menjadi desa mandiri seperti di Eropa. Menurutnya, pemirsa, untuk mewujudkan hal itu, program transmigrasi akan terus digencarkan pemerintah. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginginkan desa-desa di Indonesia bisa menjadi desa-desa mandiri seperti di Eropa. Menurutnya, desa mandiri adalah desa yang swasembada pangan, energi, air, dan juga terdapat pusat pertumbuhan ekonominya serta kegiatan ekonominya. Dengan begitu, langkah yang dilakukan Kementerian Transmigrasi untuk mewujudkannya adalah menurunkan tim riset dari 7 perguruan tinggi terbaik Indonesia yang berkolaborasi dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah yang ada di Kepulauan Riau. Hingga akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun dermaga nelayan, serta juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk nantinya membuat ruang terbuka hijau. Jadi kami memang sering mendengar cita-cita, mimpi, visi Bapak Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh desa di Indonesia itu seperti desa-desa yang ada di Eropa. Apa itu? Desa-desa yang mandiri, yang swasembada, pangan, energi, air, dan juga di situ ada pusat pertumbuhan ekonominya. Di situ ada kegiatan ekonominya. Nah, oleh karena itu kami ingin wujudkan sebagai contoh untuk memenuhi harapan Bapak Presiden itu di kawasan Tanjung Banon. Langkah yang kami lakukan itu adalah pertama menurunkan tim riset
dari 7 perguruan tinggi terbaik Indonesia, kolaborasi dengan Universitas Umrah yang ada di sini. Kemudian kami juga akan bangun bekerja sama dengan KKP, Dermaga Nelayan, bekerja sama dengan Kementerian PU, itu kami juga membuat nanti ruang terbuka. Dari Batam, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus jaringan sindikat pembobolan bank senilai 204 miliar rupiah dengan modus mengakses rekening dorman. Adapun para sindikat tersebut melakukan modusnya dengan menggunakan akses ilegal untuk memindahkan dana di rekening dorman tanpa kehadiran fisik nasabah. Di Tipideksus Bareskrim Polri telah membongkar kasus pembobolan rekening dorman secara ilegal dan menyita uang senilai 204 miliar rupiah. Rekening dorman merupakan rekening bank yang sudah tidak aktif atau tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu, sehingga para sindikat tersebut dapat dengan mudah memindahkan dana dengan melakukan akses ilegal tanpa kehadiran fisik nasabah. Direktur Ditipidsus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf mengatakan kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi tertanggal 2 Juli 2025 dan surat perintah penyidikan tertanggal 3 Juli 2025. Jadi yang gedor tadi, pelaku utama itu yang mencari orang-orang yang punya hubungan dengan PJK. Jadi mencari dia, setelah dia mendapatkan, dia mencari juga orang-orang yang bisa membuat rekening penampungan. Setelah terkumpul, mereka berkomunikasi di beberapa tempat, dan itu beberapa kali, baru mereka membuat rencana sesuai dengan skema yang tadi kita sampaikan. Artinya, gather inilah yang sudah membuat rencana secara utuh. Mereka mencari orang-orang yang bisa dihubungi untuk bisa mendapatkan akses ke PJK, sehingga mereka bisa melakukan itu semua setelah lengkap sampai dengan membuat rekening penampungan. Untuk pemilik rekening tersebut inisialnya S. Itu yang kita sedang cari, yang tadi saya sampaikan si D tadi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Angkiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, demo anti korupsi di Manila rusuh, namun informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, perwakilan dari Serikat Petani Indonesia atau SPI mendatangi Istana Negara untuk menyerahkan langsung permohonan oleh para petani kepada para pejabat yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Perwakilan dari SPI menyampaikan 6 poin permohonan yang diajukan kepada pemerintah. Kedatangan perwakilan dari Serikat Petani Indonesia itu disambut oleh perwakilan Presiden, yaitu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza dan Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu siang. Dalam pertemuan tersebut, SPI menyampaikan 6 poin permohonan. Adapun beberapa tuntutan yang juga diajukan adalah agar pemerintah segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kesejahteraan Nasional untuk petani. Menurut SPI, pembentukan kedua dewan ini sangat penting agar program-program pemerintah yang kuat, seperti program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, dapat didukung dan sejalan dengan agenda reforma agraria. Lebih lanjut, Serikat Petani Indonesia menekan bahwa tanpa adanya dewan-dewan tersebut, pelaksanaan reforma agraria dan juga peningkatan kesejahteraan petani tidak dapat berjalan secara efektif. Kita menuntut supaya pemerintah segera untuk membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional, karena ini supaya sejalan dengan program-program pemerintah yang kuat sekarang ini, ya, untuk menyiapkan makan bergizi gratis, untuk membangun koperasi Desa Merah Putih, ya, dan juga
program-program lainnya supaya bisa didukung, ini harus dilaksanakan reforma agraria dengan membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kesejahteraan Nasional untuk Petani. Karena ini penting sekali sebab tanpa ada dewan ini, ya kesejahteraan petani dan reforma agraria itu tidak bisa dilaksanakan. Dari Jakarta, Dio Malal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR memastikan akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Indonesia. Selain itu, DPR juga nantinya akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk penyelesaian konflik agraria sebagai tindak lanjut tuntutan dari Serikat Petani. Serikat Petani mengusulkan ke pimpinan DPR agar adanya lembaga khusus yang menjelaskan reforma agraria. Lembaga khusus ini nantinya dapat bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI. Selain itu, DPR juga akan membentuk pansus dalam menyelesaikan konflik agraria yang nantinya akan disahkan pada sidang rapat paripurna pada 2 Oktober mendatang. Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi. 3, DPR akan membentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang Dewan DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah menerima aspirasi dari petani sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut, pemirsa, diantaranya menuntaskan sengketa lahan yang masih menjadi isu utama. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah menerima aspirasi dari petani sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut diantaranya menuntaskan sengketa lahan yang masih menjadi isu utama. Penegasan tersebut disampaikan Juri usai menerima 3 kelompok petani di Gedung Kemensetnek, Jalan Veteran. Kelompok petani yang hadir diantaranya dari Serikat Petani Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, dan Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria. Juri menambahkan pengaduan yang masuk antara lain konflik lahan antara masyarakat dengan masyarakat dengan instansi pemerintah, korporasi maupun BUMN. Memang isu utamanya adalah menyangkut nasib para petani kita, ya. Tapi dari pertemuan tadi yang paling menonjol adalah di samping tadi soal masalah ubi atau singkong adalah masalah lahan. Kami akan berjanji untuk mengurai satu persatu dari masalah yang tadi disampaikan karena jumlahnya banyak sekali supaya kami bisa memahami secara lebih komprehensif apa yang menjadi masalah utama dari konflik lahan ini. Kemudian selanjutnya kami akan coba cari jalan keluar, mempertemukan para pihak, mengkomunikasikan pihak-pihak terkait dan mencari jalan keluar secepat-cepatnya apa yang bisa kami lakukan. Mana yang bisa diambil masalahnya secara cepat, mana yang perlu proses penyelesaian, mana yang mungkin pada akhirnya harus melalui proses yang panjang, pengadilan dan sebagainya. Tapi intinya adalah kami diminta oleh Presiden untuk mendengarkan, menerima apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan ini bagian dari cara komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan tentu saja kami akan laporkan hasil ini kepada Pak Presiden, kepada para menteri yang terkait untuk segera menjadi atensi. Lebih lanjut, Juri menegaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat, termasuk para petani. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Dan dari Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengungkap keinginannya agar persoalan yang dihadapi petani segera selesai. Menurutnya hal yang harus dilakukan ialah terkait kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyatakan kebutuhan tanah dari waktu ke waktu terus meningkat. Saan menilai jika tidak ditangani serta dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik yang merugikan rakyat, khususnya para petani. Oleh karena itu, ia mengatakan diperlukannya kolaborasi guna mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi petani. Selain itu, dirinya juga menyebut dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional diharapkan menjadi momentum awal sejarah penyelesaian di berbagai persoalan di sektor pertanian. Ya, makasih pimpinan DPR, para menteri, dan terutama Ketua Komisi 4 dan dari KPA, SPP ini yang sudah hadir di Hari Tani Nasional ini. Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa terkait dengan soal komitmen ya, saya rasa komitmen apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Pastian dan Keadilan. Kenapa? Karena secara sosiologi, konflik, persoalan, tanah ini akan menjadi persoalan klasik yang memang tidak akan pernah selesai. Selalu ada. Kenapa? Karena dari jumlah tanah kita ini kan nggak akan bertambah. Yang ada berkurang. Tapi kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu itu kan akan meningkat terus. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan tepung tapioka. Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman seusai menerima audiensi organisasi petani di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan tepung tapioka. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menampung aspirasi petani. Salah satu keluhan yang mengemuka datang dari petani singkong di Lampung dan daerah lain. Mereka menilai impor berlebihan membuat harga jual hasil panen lokal jatuh. Kita bahas satu hal dulu yang memang ini sudah cukup panjang aspirasinya, yaitu terkait usulan dari para petani singkong di Lampung khususnya, tapi umumnya seluruh Indonesia, mengenai turunnya harga. Nah, alhamdulillah bagian dari bentuk respon pemerintah sudah dikeluarkan Permentan dan juga Permendak nomor 31 tahun 2025 yang isinya merubah Permendak nomor 18 tahun 2000, saya tahunnya lupa, yang isinya kurang lebih membatasi impor singkong dan tepung tapioka dalam rangka untuk melindungi beliau-beliau agar produk-produk beliau itu bisa dibeli oleh pabrik-pabrik di sekitarnya. Konsekuensi yang akan terjadi apabila pabrik masih melakukan impor tanpa persetujuan Kementerian Perdagangan, pidana. Jadi saya pikir ini bentuk konkret, ini adalah bentuk perlindungan serta respon aspirasi dari pemerintah terkait beberapa aspirasi memang sudah berjalan. Nah sekarang, lalu juga ada beberapa aspirasi-aspirasi yang lainnya, namun saya pikir terkait yang lainnya itu karena ada baru beberapa yang masuk dan ini akan segera kita tindak lanjuti. Adapun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan aturan baru berupa Permendak nomor 31 tahun 2025 yang membatasi impor singkong dan tepung tapioka. Aturan ini bertujuan agar produk lokal tetap terserap oleh pabrik di dalam negeri. Menurut Maman, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani. Selain singkong, pemerintah juga menampung berbagai aspirasi lain yang akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana ratusan warga terlantar berkumpul di dapur umum Al Saada di Khan Younis untuk mendapatkan makanan. Kondisi ini terjadi di tengah krisis pangan yang semakin parah di Gaza akibat blokade dan operasi militer Israel.
Ratusan pengungsi berkumpul di depan dapur umum Al-Saada di Khan Yunis pada Kamis 25 September 2025 untuk mengantri makanan gratis. Gambar menunjukkan para perempuan, anak-anak, dan lansia mengantri sambil membawa piring, sementara relawan di dalam dapur memasak untuk memenuhi kebutuhan warga. Pemilik dapur Saad Abdin menyatakan setiap hari sekitar 20.000 orang mendapat manfaat dari dapur amal ini. Ia memperingatkan keluarga-keluarga terancam malnutrisi karena makanan bergizi seperti daging, ikan, dan telur tidak lagi tersedia akibat pembatasan Israel atas pasokan ke Gaza. Warga mengaku terkadang hanya mendapat 1 atau 2 porsi makanan, namun tak jarang pulang tanpa apa-apa. Laporan PBB melalui Integrated Food Security Phase Classification menempatkan Gaza pada level 5 atau level tertinggi kerawanan pangan, dengan peringatan 500 juta orang terancam kelaparan, kemiskinan ekstrim, dan kematian. Pada 16 September 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan operasi darat berskala besar di Gaza City. Juru bicara IDF, Avichai Adrai menyebut kota itu sebagai zona tempur berbahaya dan meminta warga segera mengungsi ke arah selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, otoritas India memberlakukan pembatasan keamanan di wilayah Ladakh. Langkah ini diambil sehari setelah 4 orang tewas dan puluhan terluka dalam bentrokan antara polisi dan ratusan demonstran. Masyarakat setempat menuntut otonomi yang lebih besar dari pemerintah pusat. Bentrokan terjadi ketika ratusan demonstran berkumpul di kota utama Ladakh untuk menyampaikan tuntutan politik mereka. Mereka meminta hak otonomi yang lebih besar, termasuk pengelolaan sumber daya dan perlindungan hak harapan ekonomi di wilayah pegunungan Himalaya itu. Namun situasi berubah tegang saat polisi bersenjata diterjunkan untuk membubarkan massa yang berujung bentrokan fisik. 4 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya menderita luka, baik dari pihak demonstran maupun petugas. Otoritas setempat langsung mengenakan jam malam dan pembatasan pergerakan di 2 distrik utama di Ladakh untuk mencegah bentrokan susulan. Pasukan keamanan tambahan juga dikerahkan untuk mengawasi pusat-pusat keramaian dan jalur utama. Ladakh selama ini menjadi wilayah strategis, namun juga rentan konflik politik dan identitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Ukraina dapat merebut kembali seluruh wilayah yang diambil Rusia. Trump menyampaikan hal itu dalam pertemuan singkat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sidang Majelis Umum PBB di New York. Trump menilai dukungan Uni Eropa dan NATO memberi peluang besar bagi Ukraina untuk menguasai kembali wilayahnya. Pernyataan ini dipandang sebagai perubahan sikap signifikan, mengingat sebelumnya Trump kerap membuka opsi kompromi teritorial sebagai syarat perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan, negaranya tidak akan menyerahkan sepetak tanah pun dalam perjanjian damai. Zelensky menyambut baik pernyataan Trump, namun menekankan pentingnya tindakan nyata untuk mengusir Rusia dari wilayah yang diduduki. Di sisi lain, Rusia menyebut pernyataan Trump hanya retorika politik. Namun mitra Eropa menyambut pernyataan ini sebagai sinyal politik baru, sekaligus mempertanyakan apakah Amerika Serikat siap memberikan dukungan lebih besar untuk Kiev. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kerusuhan pecah di ibu kota Filipina, Manila. Polisi menangkap puluhan orang yang menyerang aparat di tengah aksi damai menentang skandal korupsi proyek pengendali banjir. Sebanyak 49 orang ditangkap polisi setelah melempar batu, botol, dan bom molotov ke arah petugas. Kerusuhan terjadi di jalan dan jembatan yang menuju Istana Presiden. Pihak kepolisian menyebutkan 100 orang terlibat dalam bentrokan. Para demonstran membawa pentungan dengan mengibarkan bendera Filipina, serta memajang poster-poster anti korupsi. Sekitar 70 anggota polisi dilaporkan luka-luka dalam insiden ini. Di saat bersamaan, lebih dari 33.000 demonstran lainnya menggelar aksi damai di Taman Rizal dan Monumen Demokrasi Manila. Mereka menyuarakan kemarahan atas korupsi proyek pengendalian banjir yang diduga melibatkan anggota parlemen, pejabat, hingga kontraktor. Uskup Agung Pablo Virgilio David, Ketua Konferensi Wali Gereja Filipina, menghimbau agar aksi dilakukan secara damai dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya telah menyoroti skandal ini dalam pidato kenegaraan bulan Juli lalu. Ia membentuk komisi independen untuk menyelidiki sekitar 9.855 proyek pengendali banjir dengan nilai lebih dari 545 miliar peso. Akibat kejadian ini, sejumlah sekolah di Manila terpaksa ditutup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, ratusan warga di Charlotte, Amerika Serikat berkumpul menyalakan lilin untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Irina Zarutska yang tewas dalam insiden tragis. Di sekitar stasiun light rail, suasana hening terlihat saat orang-orang berdiri memegang lilin dan berdoa bersama. Acara ini digelar oleh sejumlah gereja dengan dukungan Partai Republik setempat. Penyelenggara menyebut upacara ini sebagai wujud solidaritas, sekaligus dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Tangis haru dan doa terdengar sepanjang acara yang digelar sederhana. Banyak peserta mengungkapkan duka mendalam dan menekankan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi kehilangan. Meski sederhana, persembahan lilin untuk Irina Zarutska memperlihatkan kehangatan dan rasa peduli komunitas Charlotte. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kuil Ise Jingu yang dianggap paling suci dalam agama Shinto di Jepang mengalami tradisi unik setiap 20 tahun. Seluruh kompleks kuil dibongkar dan dibangun kembali dari awal. Ritual yang sudah berlangsung selama lebih dari 1.300 tahun ini melambangkan penyucian dan keabadian. Pembangunan ulang kuil Ise melibatkan para pengrajin terbaik Jepang, mulai dari tukang kayu, penebang pohon, hingga ahli arsitektur tradisional. Prosesnya memakan waktu hingga 9 tahun, dimulai dengan pemilihan pohon sugi atau cedar khusus yang ditebang dengan upacara ritual. Setiap detail bangunan, mulai dari struktur tiang hingga ukiran halus, dibuat dengan keterampilan yang diturunkan turun-temurun. Tradisi ini dikenal dengan nama Shikinen Sengu. Dalam ajaran Shinto, kuil harus tetap murni dan selalu diperbarui, sehingga pembangunan ulang menjadi simbol kelahiran kembali. Bangunan lama tidak dibuang, melainkan dibongkar, dan sebagiannya digunakan kembali untuk pembangunan kuil lain atau diabadikan sebagai bagian ritual. Meski terus dibangun kembali, lokasi dan ritualnya tetap dipertahankan selama berabad-abad. Hal ini membuat Ise Jingu menjadi simbol keabadian dalam kebudayaan Jepang, di mana bangunannya selalu baru, tapi tradisinya tak pernah berubah. Pembangunan ulang ini juga menjadi panggung untuk mewariskan ilmu dan keterampilan tradisional dari satu generasi pengrajin ke generasi berikutnya. Dengan cara ini, seni membangun kuil, teknik pertukangan, dan nilai ritual yang sudah berusia ratusan tahun tetap hidup hingga kini. Setiap upacara peresmian kuil baru dihadiri ratusan ribu peziarah, termasuk keluarga kerajaan Jepang. Kuil ini didedikasikan untuk Dewi Matahari Amaterasu yang dianggap sebagai nenek moyang Imperial Jepang, sehingga Ise Jingu memiliki makna bukan hanya religius, tetapi juga nasional. Bagi banyak orang Jepang, Ise Jingu adalah wujud hubungan abadi antara manusia, alam, dan para dewa. Setiap pembangunan ulang bukan hanya menjaga keaslian tradisi, tetapi juga menegaskan nilai-nilai spiritual yang sudah menjadi landasan kehidupan di negeri matahari terbit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gempa 5,7 magnitudo guncang Banyuwangi dan Situbondo. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan, di mana bayi laki-laki yang dibuang di depan pintu gerbang Yayasan Yatim dan Duafa di wilayah Kemanggisan Raya, Jakarta Barat pada Minggu 21 September 2025 lalu meninggal dunia. Bayi malang tersebut meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Tarakan. Sementara itu polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi malang ini. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polsek Palmerah yang telah berhasil mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti berupa CCTV hingga kini terus memburu pelaku pembuangan bayi laki-laki di depan Yayasan Yatim dan Duafa. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, setelah memeriksa CCTV, terduga pelaku adalah seorang laki-laki namun menggunakan helm. Polisi akan terus berupaya menangkap dan mengungkap pelaku dengan bantuan teknologi serta informasi dari masyarakat terkait pembuangan bayi laki-laki tersebut. Diketahui bayi laki-laki yang dibuang di depan yayasan di kawasan Palmerah tersebut telah meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Tarakan.
Jadi untuk update-nya sendiri, saya bersama dengan Polsek Palmerah melibatkan tim Musnal maupun terkait dengan penemuan bayi yang sudah meninggal di depan yayasan. Memang kami sudah cek CCTV pada malam hari itu memang tertutup, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa pelaku yang membuang di depan yayasan di daerah Palmerah. Dari lihat CCTV memang posturnya seperti laki-laki menggunakan helm pada malam hari. Memang kami akan menggunakan terkait dengan teknologi ataupun informasi masyarakat sendiri. Dan mudah-mudahan dan mohon doanya agar kami segera mengungkap yang hubungan bayi yang terjadi di Palmerah. Jadi istilahnya kami akan melihat, cari ataupun mendengar atau mencari informasi terkait siapa pelaku tersebut. Sebelumnya pada Minggu 21 September 2025 pagi, warga menemukan tas berwarna hitam di depan rumah yatim dan duafa, dan setelah diperiksa tas hitam tersebut berisi bayi laki-laki yang masih hidup. Bayi tersebut lantas dibawa ke rumah sakit. Penemuan bayi terjadi sekitar pukul 6.30 pagi. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program rehabilitasi mangrove nasional berfokus di 4 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Keempat provinsi ini menjadi prioritas karena memiliki luas hutan mangrove terbesar sekaligus tingkat kerusakan tertinggi di Indonesia. Kepala UPT KPH Manda Joko Yuni Purwanto menegaskan penetapan 4 provinsi sebagai lokasi prioritas rehabilitasi mangrove merupakan keputusan strategis pemerintah. 4 provinsi yang dimaksud yakni Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Menurutnya, keempat wilayah ini menduduki posisi teratas dalam hal luasan hutan mangrove di Indonesia. Namun di saat yang bersamaan tingkat kerusakannya juga cukup memprihatinkan sehingga membutuhkan rehabilitasi segera. Joko menyatakan rehabilitasi di 4 provinsi tersebut dianggap penting untuk memulihkan ekologi pesisir sekaligus melindungi warga yang bergantung hidup dari hasil laut. Dari segi proyek, 4 provinsi ini kenapa ada di 4 provinsi ini adalah dari 3,4 juta hektar mangrove yang ada di Republik Indonesia, 4 provinsi ini menduduki 4 provinsi teratas yang paling luas mangrove-nya. Yang kedua adalah dari segi kerusakannya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman BPDAS tadi, semakin luas mangrove yang kita miliki sebenarnya daya kerusakannya juga semakin tinggi, jadi berbanding lurus seperti itu. Nah, itulah kenapa kok ada di 4 provinsi ini begitu. Tetapi bukan berarti mangrove di provinsi yang lain itu tidak direhabilitasi, tetapi tetap dilakukan rehabilitasi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman BPDAS bahwasanya di luar dari 4 provinsi ini tetap melakukan kegiatan RHL mangrove. 4 provinsi itu sekali lagi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Dari Kuala Selat Riau, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana tanggul penahan air laut di Desa Kuala Selat Indragiri Hilir, Riau jebol pada Januari 2021, menyebabkan 1.800 hektar perkebunan kelapa warga rusak akibat tergenang air asin. Peristiwa ini membuat ekonomi warga pesisir terpuruk dari yang semula mengandalkan hasil perkebunan, kini kehilangan sumber penghasilan. Kepala Desa Kuala Selat Nurjaya menjelaskan bahwa jebolnya tanggul penahan air laut pada awal 2021 telah mengubah kondisi warga Kuala Selat secara drastis. Sekitar 1.800 hektar perkebunan kelapa milik warga tergenang air asin dan tak lagi produktif. Nurjaya menyampaikan sebelumnya warga hidup sejahtera dari hasil perkebunan dan mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Namun setelah kejadian tanggul penahan air laut jebol, banyak di antara mereka kehilangan sumber penghasilan. Nurjaya menyebut kondisi ini bahkan membuat sebagian warga yang dulunya menjadi pemberi zakat kini harus berbalik menjadi penerima zakat. Ini adalah dulunya lahan perkebunan. Tapi dengan lajunya abrasi di awal tahun 2021, tepatnya di Januari, tanggul penahan air jebol dan menghabiskan lebih kurang 1.800 hektar perkebunan masyarakat. Tadinya masyarakat kami yang punya lahan perkebunan di sini, mereka dari sisi ekonomi cukup sejahtera. Tapi sekarang yang tadinya bisa memberi zakat, sekarang beralih jadi penerima zakat.
Jadi kami pada tahun 2021 kenallah dengan kawan-kawan dari BRGM yang memang mensosialisasikan bahwa ada program untuk menghijau kembali lahan-lahan yang sudah kritis. Jadi teman-teman dulunya masih BRGM ya Mas Oji ya. Sekarang menjadi Kementerian Kehutanan, itu kami minta untuk menjadikan lahan yang perkebunan kami ini sebagian sekitar 400 sekian hektar Mas Oji ya. 429 hektar itu untuk dijadikan hutan kembali. Karena kondisinya Pak memang udah dekat dengan pantai, kalaupun dibuat perkebunan lagi sudah tidak memungkinkan. Ini sebagaimana kita saksikan bahwa lahan kita yang di sebelah ini cuma sejenis mangrove aja lagi yang bisa hidup karena sudah berlumpur. Dan Nurjaya berharap pemerintah dapat memberikan perhatian bagi warga yang terdampak dengan melalui program rehabilitasi mangrove dan pengembalian lahan hijau dapat menjadi jalan keluar untuk memulihkan kondisi lingkungan. Dari Kuala Selat Riau, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Seorang pria berusia 27 tahun asal Abian Semal ditemukan tewas usai diduga melompat dari jembatan Tukat Bangkung Badung pada Kamis 25 September 2025. Peristiwa ini bermula dari kecurigaan warga yang melihat motor metik terparkir di atas jembatan sebelum akhirnya dilaporkan ke Polsek Petang. Peristiwa tragis terjadi di jembatan Tukat Bangkung Badung, Bali. Seorang pria berusia 27 tahun berinisial IGPM ditemukan meninggal dunia setelah diduga melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari jembatan tertinggi di Bali. Kejadian ini terungkap sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia bagian tengah saat warga menemukan sepeda motor terparkir di sisi jembatan. Laporan warga kemudian ditindaklanjuti oleh Polsek Petang yang mengerahkan tim gabungan untuk melakukan pencarian. Tepat pukul 7.56 waktu Indonesia bagian tengah, korban ditemukan tak bernyawa di sisi utara bawah jembatan. Keterangan keluarga menyebut korban sudah meninggalkan rumah sejak dini hari sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dari Bali, Aura Desmita, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gempa bermagnitudo 5,7 mengguncang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis 25 September 2025. Gempa tersebut mengakibatkan puluhan rumah dan bahkan tempat ibadah mengalami kerusakan. Meski tidak ada korban jiwa, gempa ini menyebabkan kerusakan ringan hingga berat di dua wilayah, serta memaksa BNPB dan BPBD melakukan penanganan darurat. Gempa bumi mengguncang Banyuwangi menyebabkan sejumlah bangunan hancur. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan, 1 unit rumah dan 1 tempat ibadah di Banyuwangi mengalami rusak ringan. Sementara di Situbondo, sebanyak 21 rumah rusak berat, 11 rusak sedang, 16 rusak ringan, serta 1 masjid rusak di bagian atap. Hingga kini BNPB menegaskan belum ada korban jiwa, namun pemutakhiran data terus dilakukan seiring proses pendataan di lapangan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto telah memerintahkan Deputi Bidang Penanganan Darurat untuk segera memantau dan mengambil langkah cepat. Tim dari BNPB bersama BPBD dan lintas sektor lainnya turun ke lokasi untuk melakukan pendampingan dan penanganan darurat. Natania Astria, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kepergok cabuli anak di bawah umur seorang pedagang tahu bulat di amuk massa di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Evakuasi pelaku berlangsung dramatis lantaran massa berusaha menghakimi pelaku. Dalam video amatir yang beredar, pelaku hanya bisa menangis menahan sakit saat puluhan warga terus berusaha menginterogasinya. Massa yang emosi pun terus berusaha mengajarnya, namun beruntung anggota TNI Polri yang tiba di lokasi bisa mencegahnya. Terbongkarnya aksi bejat pelaku ini bermula dari kecurigaan sejumlah warga yang kerap melihat pelaku membawa anak kecil ke area gelap. Warga pun kemudian memergokinya dan mendapati pelaku sedang berduaan dengan seorang bocah laki-laki. Saat diinterogasi, pelaku mengaku telah melakukan pelecehan dengan memainkan alat kelamin korban. Sontak jawaban pelaku membuat massa geram dan langsung menghajarnya sebelum diamankan ke rumah RT setempat. Pelaku juga mengaku melancarkan aksinya dengan mengiming-imingi bermain game di handphone pelaku dan diberikan sejumlah uang kepada korban.
Polisi membenarkan telah mengamankan seorang terduga pelaku pelecehan seksual terhadap seorang anak. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melancarkan aksinya terhadap korban sejak bulan Agustus hingga September 2025 sebanyak 10 kali. Polisi pun tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah dan menghimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera melapor ke Polres Tangerang Selatan. Pelaku sudah kita amankan, sekarang lagi pemeriksaan intensif oleh penyidik unit PPA terkait yang kejadian di Pamulang, pencabulan terhadap anak. Ada lagi? Pak, dari keterangan sebentar Pak, pelaku ini telah berbuat berapa korban? Jumlah korban? Untuk saat ini baru satu yang melaporkan, tapi tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lain. Makanya diimbau kepada masyarakat, kira-kira ada yang merasa menjadi korban, silakan datang ke Polres Tangerang Selatan untuk melaporkan kejadiannya. Hingga kini pelaku masih terus menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang, Mujayab Latumairisa, kontributor Simpo TV melaporkan. Diduga dalam kondisi mengantuk, sebuah mobil Matic yang dikendarai 2 orang WNA asal Nigeria menabrak toko penjual rokok elektrik di ruas Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kondisi toko mengalami kerusakan parah. Mendapati laporan, pihak kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat mendatangi lokasi toko penjual rokok elektrik yang ditabrak mobil Matic di ruas Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kencangnya tabrakan hingga mobil masuk ke dalam toko membuat kondisi dalam dan luar toko ini mengalami kerusakan parah. Insiden kecelakaan ini bermula ketika mobil Matic yang dikendarai 2 WNA asal Nigeria ini melaju kencang tak terkendali dari arah Semanan menuju Duri Kosambi. Pengemudi yang hilang kendali langsung membanting kemudi setir mobilnya ke arah kiri dan langsung menghantam toko penjual rokok elektrik di lokasi. Diduga pengemudi dalam kondisi mengantuk saat berkendara hingga salah menginjam pedal rem melainkan gas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan tersebut. Namun guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, 2 WNA beserta mobilnya ini diamankan petugas ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek 2 tempat yang menjual obat terlarang. Dari pengungkapan ini diamankan 2 orang penjual dan puluhan butir obat siap dijual di kalangan para remaja dan pelajar. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek warkop di wilayah Jagakarsa dan toko kosmetik yang menjual obat terlarang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggerebekan terkait maraknya penjualan obat terlarang di kalangan remaja dan pelajar. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi mengatakan obat-obatan yang dijual adalah obat daftar G. Dalam penggebrekan ini, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pria yang merupakan penjaga toko berinisial AA dan A. Polisi juga menyita barang bukti berupa puluhan butir obat daftar G yang dipatok dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Di bawah umur gitu ya, mungkin anak sekolah mungkin masih, ya namun masih kita lidiki. Ya kita selidiki. Anak sekolah yang dijajakan gitu. Iya. Ya, ini masih kita selidiki. Kami informasi. Harga variasinya dari mulai berapa? Ya. Harga bervariasinya dari mulai? Dari 15.000 sampai sekian ribu ya. Itu sesuai dengan jenisnya. Itu yang paling murah 15.000. 15.000. Dan yang paling mahalnya? Paling mahal bisa 30.000-an itu. 30.000. Ya. Berdasarkan hasil penyelidikan, obat-obatan terlarang tersebut dijual ke berbagai kalangan termasuk para pelajar. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Cilodong, Kota Depok pada Kamis dini hari 25 September 2025. Sebuah motor jenis Yamaha Mio milik warga Raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian terekam jelas dalam kamera CCTV di lokasi. Peristiwa pencurian motor ini terjadi pada Kamis 25 September 2025, sekitar pukul 00.37 waktu Indonesia Barat, di Kampung Gang Warung Pabuaran Mekar, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat jelas pelaku beraksi dan membawa kabur 1 unit sepeda motor Yamaha Mio milik warga. Warga setempat mengaku resah dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor dan berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan serta menangkap pelaku. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, sepasang pasutri viral di media sosial setelah membawa makanan tanpa membayar di sebuah restoran di kawasan Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Pasutri yang merupakan seorang gitaris ternama dan seorang psikolog ini akhirnya dilaporkan ke polisi lantaran tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan pihak restoran. Kamera pengawas atau CCTV ini merekam saat pasangan suami istri berinisial ZK dan ES mendatangi dapur sebuah restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Mereka mengintimidasi kepala dapur dan pegawai restoran lantaran makanan yang mereka pesan tak kunjung diantar. Tak lama berselang, pasangan suami istri yang merupakan seorang gitaris ternama dan seorang psikolog ini kemudian membawa 14 item makanan dan minuman tanpa membayar. Rekaman video ini akhirnya viral setelah diunggah ke media sosial. Pihak restoran lantas melayangkan somasi kepada pasangan suami istri itu untuk meminta maaf baik kepada pemilik restoran maupun kepada karyawan. Namun somasi ini tidak diindahkan hingga pihak restoran menempuh jalur hukum dengan melaporkan mereka ke Polsek Mampang. Pasutri ZK dan ES dilaporkan dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan. Hari ini itu baru tentang pasal 363-nya, tentang pencurian dengan penggerapan. Jadi tindakan dari para terduga pelaku ini oleh teman-teman Polsek sejauh ini dianggap ada dugaan awal dapat berpotensi memenuhi pasal 363 KUHP. Bang, kemarin kan si terduga ini udah membayar produk itu yang kemarin yang di kantor yang diutus seseorang 500.000 itu. Kata siapa udah dibayar, Pak? Mengutus. Itu pengakuannya. Setidaknya kami nggak dapat info itulah. Pelapor meminta pihak kepolisian menindaklanjuti laporan mereka dengan memanggil dan memeriksa kedua terlapor. Semula, pihak restoran tidak mempersoalkan kerugian sekitar Rp530.000 yang dialami karena menunggu itikat baik dari terlapor untuk meminta maaf. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan dan menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 2 unit kapal tunda Kap 2 X 1800 HP cabang Dumai pada PT Pelabuhan Indonesia 1 tahun 2018 hingga 2021. Keduanya merupakan mantan Direktur Teknik PT Pelindo 1 periode 2018-2021 dan mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya periode 2017-2021. Kedua tersangka masing-masing mantan Direktur Teknik PT Pelindo 1 periode 2018 hingga 2021, inisial HAP, dan mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya periode 2017 hingga 2021, inisial BS. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menemukan alat bukti yang sah dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 2 unit kapal tunda. PLH Kasipenkum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, pada Kamis 25 September 2025 sore mengatakan, penemuan dugaan korupsi bermula dari kontrak pengadaan kapal senilai 135,811 miliar rupiah. Dari hasil, penyidikan menemukan bahwa realisasi pembangunan kapal tunda tersebut tidak sesuai spesifikasi serta progres fisik jauh dari ketentuan kontrak. Penyidik juga menemukan adanya dugaan pembayaran yang dilakukan tidak sebanding dengan kemajuan pekerjaan kapal tunda tersebut. Husairi mengaku, akibat perbuatannya kedua tersangka, negara mengalami potensi kerugian keuangan sebesar 92,35 miliar rupiah dan kerugian perekonomian setidaknya 23,03 miliar rupiah per tahun karena kapal tidak selesai maupun dimanfaatkan. PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero dengan PT DOK dan Perkapalan Surabaya Persero, yang mana dua identitas tersangka yang ditahan adalah satu berinisial HAP. Ini merupakan selaku Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Adapun tersangka kedua yakni berinisial BS selaku Direktur Utama PT DOK dan Perkapalan Surabaya Persero tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang mana pada pemeriksaan tahap penyidikan, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan surat sprindik dan penetapan tersangka
telah memperoleh minimal 2 alat bukti yang cukup. Yang selanjutnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, subsidiair pasal 3 JO pasal 18, UU nomor 31 tahun 1999 JO, UU nomor 20 tahun 2001 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka HHP dan BS kini ditahan selama 20 hari terhitung sejak 25 September hingga 14 Oktober 2025 di Rutan Kelas 1 Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.